Halo teman-teman semua, pada saat ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition Market. Nah, selama ini kita mempelajari misalnya dari chapter 3 ya, kita belajar demand supply ya, yaitu kita juga belajar kondisi market equilibrium ya, bagaimana suatu pasar itu berada pada saat keseimbangan itu demand sama dengan supply. Lalu kita belajar tentang cost of production, tentang production ya sampai input market, dan banyak dari semua chapter tersebut ya, bahkan hampir keseluruhan itu kita mengasumsikan bahwa pasar itu beroperasi di pasar persaingan sempurna. Jadi asumsinya adalah pasar persaingan sempurna. Bahkan saya rasa teman-teman bukan pertama kalinya mendengar istilah persaingan sempurna ya. Nah, tetapi di chapter ini kita akan membahas lebih detail ya suatu kondisi efisiensi dari perfect competition market dan general equilibrium. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba untuk pertama-tama menjelaskan dulu bahwa dalam melakukan analisis equilibrium sebenarnya bisa dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya partial equilibrium analysis dan general equilibrium. Nah, dari namanya saja adalah partial, berarti dia menguji kondisi equilibrium untuk pasar individu, untuk rumah tangga dan pasar secara terpisah. Nah, ini seringkali banyak yang salah paham. Mereka berpikir kalau partial equilibrium berarti hanya menganalisis barang X, output untuk barang X, tapi tidak menganalisis bagaimana dampak perubahan input barang X terhadap harga output X ya. Uh, yang jelas yang namanya parsial itu dia hanya melihat ya, kalau kalian masih ingat turunan parsial yang bisa artinya kan dia mau lihat dampak salah satu variabel. Nah, sama partial equilibrium tuh intinya dia hanya menganalisis satu aja, satu barang. Nah, satu barang itu bisa dikaitkan dengan inputnya gitu ya. Jadi bisa aja partial equilibrium analysis tuh misalnya menganalisis, kita taruh misalnya handphone itu butuh input apa ya? Misalnya taruhlah butuh input keyboard gitu ya. Nah, bagaimana pengaruh kenaikan harga input keyboard terhadap laptop misalnya? Pasti ada pengaruhnya, dan ini bisa dianalisis secara, ini namanya partial analysis, karena keyboard dan laptop itu masih berkaitan. Nah, atau misalnya juga seringkali kalian misalnya belajar ya, dikasih fungsi demand itu, misalnya key D adalah A min PX, key S itu B plus PX. Nah, ini analisis parsial nanti equilibriumnya. Nah, artinya intinya dia cuma melihat keterkaitan satu barang aja. Baik, bisa output dan inputnya itu juga bisa. Nah, tapi kalau general itu secara keseluruhan atau secara simultan. Nah, di dalam simultaneous equilibrium artinya dia bisa ada dua barang seperti itu. Tapi dianalisis dalam satu kurva yang sama. Nah, salah satunya yang kalian pelajari itu ada sebenarnya PPF curve, ya. Kurva PPF yang kalian sudah pelajari di chapter awal-awal, di mana kombinasi titik-titik selama PPF itu menunjukkan apa? Kombinasi misalnya barang Y dan barang X yang optimal. Nah, itu termasuk bagian dari analisis general equilibrium, ya. Nah, sedangkan efisiensi, saya ingin merecall ulang aja, efisiensi itu adalah kondisi dalam perekonomian yang memproduksi memproduksi dengan biaya seminimum mungkin dan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat ya. Nah, jadi seperti itu untuk pendahuluannya. Nah, sekarang di subbab pertama saya akan membahas tentang bagaimana penyesuaian pasar atau market adjustment ya, dari ini ya, berubahnya permintaan seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada kurva ya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat aja. Jadi ini sebenarnya menggambarkan kondisi pasar persaingan sempurna ya, di mana X dan Y itu merupakan barang substitusi. Nah, misalnya kita anggap aja ya substitusinya itu apa? Misalnya daging ayam dan daging kambing. Oke. Dan ini analisisnya masih di jangka pendek, teman-teman. Oke. Nah, kita anggap kondisinya mula-mula itu demand sama dengan supply seperti itu ya. Jadi kita bikin demand sama dengan supply ya, yang D0 sama dengan S0 sehingga harga di sini. Lalu ini juga sama D0 S0. Nah, pokoknya pada saat kondisi normal ya, pada saat kondisi normal itu dia itu MC sama dengan AC. Nah, kita tahu di persaingan sempurna apa? Kan profit itu kan P kurang AC kali Q ya. Nah, sedangkan di persaingan sempurna penetapan harga itu harga sama dengan marginal cost. Jadi dengan mengatakan MC sama dengan AC di pasar persaingan sempurna itu berarti merujuk pada kondisi zero economic profit. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan pasar persaingan sempurna kita udah belajar ya bahwa kalau di kondisi di jangka panjang, equilibrium jangka panjang itu adalah zero economic profit. Ya, karena harga
sama dengan marginal cost dan marginal cost sama dengan average cost. Nah, tetapi ini kondisi di jangka pendek masih bisa terjadinya perubahan struktur pasar. Nah, di mana strukturnya itu adalah ceritanya preferensi orang terhadap daging ayam itu sekarang meningkat dan berarti secara bersamaan karena kambing adalah substitusi dari ayam, maka preferensi terhadap kambing itu turun. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa kurva demand itu akan bergeser ya dari D0 ke D1. Sedangkan yang di industri Y D0 ke D1 itu ke sebelah kiri D1-nya ya. Karena kan preferensinya berkurang seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, maka kita bisa melihat bahwa di industri ayam dia mendapatkan profit. Ini yang bisa kita kenal dengan short run economic profit. Sedangkan di daging kambing itu pasarnya atau representative firmnya itu mengalami kerugian. Ya, jadi seperti itu teman-teman, adjustment di jangka pendek. Jadi sebenarnya di jangka pendek itu memang masih dimungkinkan ya, dia itu nggak zero economic profit. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Tapi sebenarnya di jangka panjang nantinya semua akan zero economic profit. Dan kalau ada yang positif berarti ada yang negatif seperti itu. Ya. Dan kita bisa analisis juga dari segi biaya ya. Kita bisa lihat pada saat kondisi profit ini produksinya di sini ya, itu marginal cost di atas average cost. Sedangkan di sini itu marginal cost di bawah average cost. Nah, kalau kita bicara tentang analisis return to scale di jangka panjang ya, ketika marginal cost di bawah average cost ini mengacu kepada increasing return to scale. Sedangkan marginal cost lebih besar dari average cost itu mengacu pada decreasing return to scale. Nah, inilah sebabnya memang kalau di persaingan sempurna, decreasing return to scale ini menyebabkan adanya positive economic profit. Sedangkan increasing return to scale yang umumnya terjadi di pasar persaingan tidak sempurna, nanti kita akan belajar, itu justru mengalami kerugian di pasar persaingan sempurna, seperti itu. Oke. Nah, tetapi ini kan jangka pendek ya, masih memungkinkan adanya pasar yang untung dan sebagian jadi rugi seperti itu. Nah, tetapi di jangka panjang akan ada adjustment ya. Ketika demand naik, demand ayam naik, demand kambing turun, apa adjustment di jangka panjang? Oh, karena demand naik, bisa jadi jumlah pemain di pasar itu jadi lebih banyak. Atau bisa saja biaya produksi jadi terasa mulai meningkat nih, ya. Dan itu akan menyebabkan supply, enggak, pokoknya jumlah pemainnya meningkat ya. Dan itu menyebabkan supply itu bergeser ke kanan, ya. Logikanya kalian sebagai pengusaha gitu ya, kalau kalian lihat preferensi terhadap ayam meningkat, ya, kalian yang tadinya jualan kambing akan memilih untuk berjualan ayam aja, karena preferensinya meningkat gitu. Jadi pemain di kambing keluar ke ayam, yang ya seperti itu. Sehingga itu menyebabkan supply bergeser ke kanan. Ya, jadi kalau jumlah pemain naik, supply akan bergeser ke kanan. Dan yang kambing itu supply-nya bergeser ke kiri. Dan itu akan menyebabkan equilibrium yang baru, teman-teman. Dan equilibrium yang baru akan membawa pasar itu berada di kondisi semula. Kondisi profit yang zero economic profit. Itulah sebabnya kenapa di jangka panjang ya, equilibrium itu adalah P sama dengan SRMC, sama dengan SRAC, sama dengan LRMC, sama dengan LRAC. Seperti itu. Ya. Ini adalah equilibrium di jangka panjang. Seperti itu. Nah, sekarang jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya tadi penjelasannya ya, kalau ada industri yang profitnya negatif, itu perusahaan pada keluar, supply geser ke kiri, tapi untuk industri yang profit, pemain itu akan masuk menyebabkan supply geser ke kanan. Nah, sekarang langsung aja kita ke contoh soal. Nah, di soal ini, soal pertama ya, ini ceritanya, ada subsidi ya, subsidi etanol. Intinya terjadi peningkatan permintaan untuk etanol gitu, inti dari soal itu. Nah, dan di sini ada jawabannya ya teman-teman. Nah, ternyata etanol itu peningkatan demand untuk etanol itu akan meningkatkan harga minyak. Nah, tetapi etanol itu diproduksi dari jagung. Nah, karena permintaan etanol itu meningkat, ya kan kita tahu ya kalau ada subsidi itu berarti akan meningkatkan permintaan kan. Nah, berarti gara-gara ada subsidi, permintaan etanol meningkat dan etanol itu dari jagung, maka kita bisa lihat bahwa demand untuk si jagung itu akan meningkat, seperti itu. Sehingga, apa penyebab dari kebijakan subsidi etanol, di mana sumber dari etanol itu dari jagung. Nah, ternyata dampaknya adalah peningkatan harga jagung, seperti itu. Ya,
Jadi seperti itu salah satu contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Nah, udang adalah komponen yang diperlukan untuk membuat dimsum. Nah, equilibrium pada pasar udang di jangka pendek tidak akan berubah apabila terjadi perubahan pada, nah, apa yang membuat equilibrium itu tidak berubah? A. Jumlah konsumen dimsum itu jelas ya. Kalau eh, jumlah konsumen dimsum itu pasti mengubah equilibrium ya. Karena kalau jumlah konsumen naik, demand itu meningkat. Jumlah konsumen turun, demand itu turun. Jadi equilibrium pasti berubah, padahal supply tetap. Nah, jumlah produsen udang itu juga akan mempengaruhi supply ya. Supply akan naik kalau pemainnya bertambah, tapi supply akan turun kalau pemainnya berkurang. Nah, jadi ini udah pasti kalau demand atau supply-nya bergeser itu pasti akan mengubah equilibrium. Nah, berarti jumlah produsen maupun konsumen itu juga sama akan mengubah. Nah, meningkatnya pendapatan konsumen itu juga akan mengubah equilibrium karena pendapatan konsumen itu ngaruh ke demand. Kalau pendapatan naik, demand-nya naik, pendapatan turun, demand-nya turun. Nah, tetapi yang tidak akan mengubah equilibrium itu adalah harga sewa input capital. Nah, mungkin teman-teman bingung ya. Harusnya kalau harga input itu, taruhlah harga input naik, bukankah harusnya supply itu geser ke kiri ya? Mungkin banyak dari kita berpikir seperti itu. Nah, tapi ingat teman-teman, karena di jangka pendek, jumlah input capital itu sifatnya tetap, sehingga sekalipun terjadi peningkatan harga input untuk capital, ya, itu tidak akan mengubah equilibrium. Karena equilibrium itu hanya akan berubah jika jumlah capitalnya itu berubah. Ya, itulah sebabnya kenapa kurva supply tidak bergeser sekali ketika harga sewa input capital naik. Kenapa? Karena capital yang digunakan tetap sama. Ya, jadi jawaban yang benar, equilibrium di jangka pendek nggak akan berubah kalau yang berubah itu hanya harga sewa input capital. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, pasar persaingan sempurna di jangka pendek mendapatkan negatif economic profit ketika, nah tadi kita udah lihat bahwa ketika apa? Ketika increasing return to scale ya. Ketika apa? Ketika marginal cost di bawah average cost. Maka jawabannya adalah yang biaya marginal di bawah biaya rata-rata ya. Kalau biaya marginal di atas rata-rata, ini berarti akan mendapatkan positif economic profit. Nah, kalau tambah berarti yang lain, opsi lain salah ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik dari persaingan sempurna? Ya, kita udah belajar sebelumnya, persaingan sempurna itu dia bersifat sebagai price taker, lalu ada banyak pembeli dan penjual, dan yang paling penting dia nggak ada halangan untuk masuk ke pasar, semuanya bisa masuk. Nah, sebenarnya teman-teman belum belajar asumsi tidak terdapat biaya transportasi, tapi logikanya gini, selama ini kita belajar bahwa di persaingan sempurna, masing-masing pemain itu akan menetapkan harga dan kuantitas yang terjual juga sama. Artinya apa? Konsumen itu tidak apa ya, bisa beli kemana aja gitu. Sehingga kita sebenarnya sedang mengasumsikan tidak terdapat biaya transportasi ya. Karena logikanya kan kalau seandainya harga barang itu sama di semua perusahaan, seharusnya yang lokasinya berbeda dengan mereka itu akan menyebabkan biaya transportasi itu berbeda sehingga harganya itu seolah-olah beda. Jadi harga barang itu seolah-olah adalah harga barang itu sendiri ditambah biaya transportasinya gitu. Nah, dengan kita mengasumsikan tidak ada biaya transportasi, maka bisa dibilang konsumen punya pilihan untuk beli barang di mana saja. Nah, sehingga memang betul di persaingan sempurna ini asumsi tidak terdapat biaya transportasi itu benar. Nah, tetapi produk bersifat heterogen salah ya. Karena di persaingan sempurna asumsinya produk itu homogen, benar-benar sama persis, tidak ada bedanya. Gitu. Karena sama persis informasi sempurna ya berarti konsumen bisa milih yang mana aja kan. Kalau heterogen itu udah nanti ngarahnya ke persaingan tidak sempurna ya. Jadi opsi yang tidak benar itu adalah yang D ya. Ini bukan karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir atau soal nomor 5 ya. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya mengacu pada ini ya, komponen pesawat ya, teman-teman, kalau teman-teman tidak tahu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau menganalisis seperti ini ya, kita tuh mesti tahu ya nantinya itu kayak apakah demand supply itu yang bergeser yang mana gitu ya. Nah, bulk head itu adalah sekat dari pesawat ya. Nah, sekat pesawat itu adalah komponen dari fuselage. Nah, fuselage itu adalah ini ya, badan pesawat ya. Jadi sekatnya itu adalah komponen dari badan pesawat. Nah, kita diminta untuk mengilustrasikan dengan demand supply dan penjelasan intuitif ya, apa yang terjadi dengan equilibrium ya di jangka pendek apabila harga input capital untuk si sekat pesawat itu meningkat terhadap pasar dari badan pesawat. Nah,
Karena tadi kita udah belajar bahwa range of capital itu di jangka pendek tidak akan membuat kurva supply bergeser ya. Karena input capital yang digunakan sama, maka bisa dibilang equilibriumnya tidak berubah sama sekali sehingga gambar kurvanya seperti ini. Ya, demand supply biasa aja di fuselage market sama bulkheads market gitu ya. Nah, penjelasannya jumlah capital tidak berubah sama sekali ya. Sekalipun harga sewa input capital naik, sehingga kurva supply nggak bergeser ke kiri atas, sekalipun ada peningkatan biaya produksi yang terletak pada biaya tetap. Nah, kurva supply itu representasi dari marginal cost, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, nantinya di persaingan sempurna itu kan P sama dengan MC. Nah, kita tahu bahwa fixed cost itu kan sifatnya konstan, maka sebenarnya marginal cost itu sebenarnya hanya bagian dari variable cost aja, nggak ada unsur fixed cost. Nah, itu juga bisa menjelaskan bahwa kenapa kalau biaya tetap atau input capital meningkat itu nggak akan mengubah nilai marginal cost. Ya, sehingga harga dan kuantitas equilibrium tidak akan pernah berubah. Ya. Nah, lalu yang B, bagaimana yang terjadi jika jumlah konsumer di badan market di badan pesawat ini meningkat terhadap si fuselage-nya. Nah, ini dibalik ya. Jadi demand lebih banyak orang yang meminta badan pesawat gitu ya. Jadi demand-nya meningkat. Nah, sehingga kita bisa bikin si kurva demand bergeser sehingga di bulkhead marketnya sendiri harganya meningkat, kuantitasnya itu juga meningkat. Nah, bagaimana dengan fuselage-nya? Nah, berarti logikanya kalau seandainya output yang diminta meningkat, maka ini masih memang chapter ini ada kaitannya juga dengan pasar input ya. Ketika permintaan output meningkat, maka permintaan input juga akan meningkat sehingga kurva di fuselage marketnya itu juga bergeser ke sebelah kanan. Nah, supply-nya tetap sama dan harganya juga meningkat di pasar inputnya seperti itu ya. Dan ini penjelasannya, meningkatnya jumlah konsumen itu yang membeli sekat akan menyebabkan kurva demand bergeser ke kanan. Nah, input dari badan pesawat itu fuselage-nya itu akan meningkat juga gitu. Sehingga harga dan kuantitas equilibrium itu juga ikut meningkat seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.